Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 4 akan memaparkan materi tentang kekuasaan politik. Dimensi-dimensi kekuasaan. Yang pertama, potensial dan aktual. Seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi, dan jabatan. Sebaliknya, seseorang dipandang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif atau mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu konsensus dan paksaan. Dalam menganalisis hubungan kekuasaan, maka seseorang harus membedakan kekuasaan yang berdasarkan paksaan dengan kekuasaan yang berdasarkan konsensus. Penganalisis politik yang menekankan aspek paksaan dari kekuasaan akan cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi, dan konflik. Sebaliknya, penganalisis politik yang menekankan aspek konsensus akan cenderung melihat elit politik sebagai orang tengah berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu positif dan negatif. Yang dimaksud dengan kekuasaan positif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Sedangkan kekuasaan negatif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihaknya. Yang keempat yaitu implisit dan eksplisit. Kekuasaan implisit ialah pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dirasakan. Sedangkan kekuasaan eksplisit ialah pengaruh yang secara jelas terlihat dan terasakan. Yang terakhir yaitu langsung dan tidak langsung. Kekuasaan langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung tanpa melalui perantara. Sedangkan kekuasaan tidak langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantaraan pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kekuasaan politik. Yang pertama, bentuk dan jumlah sumber. Yang termasuk dalam kategori sumber kekuasaan ialah sarana paksaan fisik, kekayaan, dan harta benda atau ekonomi, normatif, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi, dan massa yang terorganisasi. Senjata tradisional, senjata konvensional, senjata modern, penjara, kerja paksa, teknologi, dan aparat yang menggunakan senjata-senjata ini merupakan sejumlah contoh sarana paksaan fisik. Yang kedua yaitu distribusi sumber dalam masyarakat. Sumber-sumber kekuasaan tidak pernah terdistribusikan secara merata dalam setiap masyarakat atau sistem politik, karena kemampuan setiap orang bervariasi. Ketidakmampuan seseorang mungkin karena diciptakan oleh orang lain, tetapi mungkin juga yang bersangkutan tidak lagi memiliki semangat untuk mengubah nasib. Masyarakat yang strukturnya masih sederhana, distribusi pemilikan sumber-sumber relatif merata, sebab selain sumber-sumber kekuasaan yang tersedia,
Yang ketiga yaitu penggunaan sumber-sumber. Seperti dikemukakan di atas, perbedaan kekuasaan potensial dengan kekuasaan aktual terletak pada penggunaan sumber-sumber secara efektif untuk mempengaruhi proses politik. Yang terakhir yaitu hasil penggunaan sumber-sumber. Hasil penggunaan sumber-sumber ialah jumlah individu yang dapat dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, sektor-sektor kehidupan yang dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, dan ke dalam pengaruh kekuasaan terhadap individu dan masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu distribusi kekuasaan. Yang pertama, elit yang memerintah. Model elitisme secara terinci diuraikan oleh dua ilmuwan. Mereka membagi masyarakat menjadi dua bagian, yakni sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan dan banyak orang yang tidak memiliki kekuasaan yang berarti. Yang kedua, model pluralis. Asumsi yang mendasari model ini ialah setiap individu menjadi anggota satu atau lebih kelompok sosial atau kekuatan sosial tertentu sesuai dengan aspirasi dan kepentingan yang bersifat kultural dan ideologis maupun yang berdasarkan okupasi dan profesi seperti aspirasi ekonomi. Dan yang ketiga, model kerakyatan. Asumsi yang mendasari model kerakyatan ialah demokrasi. Artinya partisipasi individu warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang jelas akan mempengaruhi sandi-sandi kehidupan individual dan sosial dalam masyarakat. Materi selanjutnya, kekuasaan menurut budaya Jawa. Kita harus ketahui dulu kekuasaan menurut budaya Barat. Kekuasaan menurut budaya Barat itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, karakteristik bersifat abstrak. Kedua, sumber kekuasaan bersifat majemuk. Dan akhirnya secara moral kekuasaan bersifat kabur. Yang kedua itu kekuasaan menurut budaya Jawa. Karakteristik kesaktian menurut budaya Jawa justru bertolak belakang dengan gambaran kekuasaan Barat. Yang pertama, kekuasaan bersifat konkret, dan yang kedua, kekuasaan bersifat homogen, dan ketiga, jumlah kekuasaan di dunia ini bersifat tetap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.